Podcast Network Asia. Jam tidur yang benar ternyata mampu meningkatkan produktivitas. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Power of When karya Michael Breus. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas tentang waktu yang tepat untuk setiap orang yang berbeda. Menariknya, ada waktu yang sempurna untuk melakukan kegiatan apapun. Setiap orang ibaratnya punya jam di tubuhnya masing-masing atau disebut sebagai jam biologis. Cara kerja jam ini sifatnya unik dan setiap orang mungkin punya jam biologis yang berbeda. Cuma sayangnya, jam tubuh orang tersebut kadang tidak sinkron dengan aktivitas yang dilakukannya sehari-hari. Inilah yang kadang membuat orang tersebut suka merasa lelah sepanjang hari. Ada waktu yang tepat dalam aktivitas apapun. Jika kamu bisa menyelaraskan aktivitas tersebut dengan jam biologismu, maka kualitas hidup kamu akan jauh meningkat. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, jam biologis manusia. Apakah kamu pernah dengar istilah early bird dan night owl? Early bird mengacu pada orang yang biasanya lebih produktif di pagi hari, sedangkan night owl mengacu pada orang yang biasanya lebih produktif di malam hari. Tubuh kita berfungsi sesuai dengan jam biologis yang unik dan termasuk dari bagian chronotype. Sederhananya, chronotype adalah cara tubuh secara alamiah untuk bangun atau tidur pada waktu tertentu. Menariknya, chronotype itu tidak hanya berdampak pada cara kamu tidur, tapi berpengaruh pada berbagai aspek dalam hidup, mulai dari nafsu makan, waktu produktif, bahkan hingga waktu intim bersama pasangan. Dengan mengetahui chronotype-mu, maka kamu bisa mengatur jadwal harianmu dengan lebih baik sehingga kamu bisa menjadi lebih produktif dan menjalani kualitas hidup yang lebih baik. Namun, kamu tidak bisa mengubah chronotype-mu. Sebagai informasi, chronotype bersifat genetik dan ditentukan oleh gen per-trimu. Chronotype yang kita miliki biasanya diwariskan oleh orang tua yang juga memiliki chronotype yang sama. Gen per-tri yang lebih panjang artinya kita cenderung bangun lebih awal, sedangkan yang lebih pendek berarti kita cenderung bangun lebih siang. Walaupun begitu, manusia merupakan makhluk yang pandai beradaptasi. Kita bisa melakukan sedikit perubahan untuk mengikuti jadwal mayoritas masyarakat. Menariknya, seiring berjalannya waktu, kita boleh dibilang merasakan hampir semua chronotype. Ketika kamu masih bayi, kamu cenderung tidur cepat dan bangun di pagi hari, kadang malah kepagian. Berlanjut saat balita, kamu mulai tidur seperti mayoritas orang pada umumnya, tidur saat malam hari dan bangun pada pagi hari seperti waktu matahari terbit dan tenggelam. Chronotype kamu mulai berubah lagi ketika beranjak remaja. Di fase ini, biasanya kamu tidur hingga larut malam dan bangun hingga siang hari. Nah, ketika kamu berusia 18 atau 20 tahun, chronotype kamu mulai terbentuk dan mulai stabil ketika berusia 20 hingga 30 tahun. Barulah ketika kamu berusia 50 atau 55 tahun, kamu mulai kembali seperti saat kamu bayi, tidur cepat dan bangun di pagi hari. Kedua, jam tidur menentukan kepribadian. Michael membaginya menjadi 4 chronotype, yaitu bear, lion, dolphin, dan wolf. Bear adalah chronotype yang paling umum. Sekitar 55% orang di dunia memiliki bear chronotype. Orang dengan tipe ini paling mudah menjalani aktivitas sehari-hari, karena jadwal kerja normal dibuat untuk orang dengan tipe bear. Mereka merupakan orang yang suka berinteraksi dengan orang lain. Kamu akan senang sekali berinteraksi dengan mereka dan cenderung menghindari konflik. Di sisi lain, mereka tidak suka berpetualang dan merasa nyaman dengan hal-hal yang sudah dikenal. Namun, mereka memprioritaskan kebahagiaan baik untuk diri mereka sendiri maupun orang-orang terdekat mereka. Tipe kedua adalah lion. Orang dengan chronotype ini sekitar 15% dari populasi manusia. Mereka merupakan tipe orang yang ambisius dan punya jadwal rutin yang ketat. Orang tipe ini bangun jam 4.30 atau jam 5 pagi setiap harinya. Mereka tidak butuh alarm untuk bangun di pagi hari dan biasanya bangun sebelum matahari terbit. Orang tipe ini sangat produktif di pagi hari dan aktif di siang hari. Namun ketika sore dan malam hari, energi mereka cenderung sudah habis dan ingin pergi tidur. Inilah salah satu kekurangan dari orang dengan tipe lion.
Mereka sulit mengikuti acara sosial yang biasanya makan malam atau acara hingga larut malam. Tipe ketiga adalah wolf. Orang dengan chronotype ini sekitar 15% dari populasi. Mereka memiliki kepribadian yang unik, suasana hati yang sering berubah-ubah, tapi mereka merupakan bagian dari orang yang kreatif. Banyak orang dengan tipe wolf menjadi seniman, aktor, musisi, dan sebagainya. Mereka merupakan orang yang aktif sekitar jam 7 malam dan sangat produktif ketika mulai larut malam. Terakhir adalah dolphin. Ini merupakan chronotype yang ditambahkan oleh Michael karena dirinya melihat dalam literatur medis tidak menjelaskan kategori orang yang insomnia. Percaya atau tidak, lumba-lumba merupakan hewan yang punya cara tidur yang unik. Separuh otak mereka tetap waspada, sedangkan separuh otak mereka dalam keadaan tidur. Orang dengan chronotype ini sekitar 10% dari populasi. Mereka merupakan orang yang sulit tidur tapi mudah sekali terbangun bila ada gangguan suara atau cahaya. Ketika mereka bangun, biasanya tetap saja tidak merasa segar. Informasi chronotype ini sangat bermanfaat untuk menyusun jadwal harianmu. Perlu dipahami, setiap orang menjalani aktivitas dengan jam biologis yang berbeda. Maka tentu saja, setiap orang punya waktu optimalnya masing-masing. Jadi, tentu saja tidak tepat apabila ada ungkapan setiap orang harus bangun pagi untuk menjadi sukses. Jika chronotype kamu misalnya adalah wolf, maka pagi hari bukanlah waktu yang paling kreatif atau paling produktif. Kamu tidak perlu memaksakan diri, lebih baik bekerja sesuai chronotype-mu daripada melawannya. Ketiga, waktu terbaik untuk beraktivitas. Michael menjelaskan kalau setiap chronotype punya waktu terbaik yang berbeda untuk melakukan aktivitas tertentu, mulai dari makan, minum kopi, hingga berolahraga. Sistem pencernaan kita ibaratnya seperti stasiun kereta api. Makanan yang masuk, ibaratnya kereta yang masuk, dan ketika kita buang air besar, maka ibaratnya kereta yang keluar. Ketika kereta masuk di waktu yang tidak tepat, maka akan terjadi kekacauan karena sistem pencernaan kamu belum siap. Michael membuat jadwal makan dengan periode 12 jam untuk menjaga kebutuhan nutrisi harian. Untuk klien, waktu makan yang tepat adalah sebagai berikut. Sarapan jam 6 pagi, makan siang jam 12 siang, dan makan malam jam 6 sore. Jadwal ini dibuat karena orang dengan chronotype lion bangun sangat pagi, bahkan sebelum matahari terbit dan biasanya mereka juga tidur lebih awal. Itulah mengapa jam makan malamnya juga lebih awal. Untuk jadwal makan yang tepat bagi orang dengan chronotype bear adalah jam 7.30 pagi, 12.30 siang, dan 7.30 malam. Sedangkan untuk orang dengan chronotype wolf, jadwal makannya sebagai berikut. Makan pagi jam 8 pagi, makan siang jam 1 siang, dan makan malam jam 8 malam. Terakhir untuk orang dengan chronotype dolphin, jadwal makannya sebagai berikut. Makan pagi jam 8 pagi, makan siang jam 12 siang, dan makan malam jam 7.30 malam. Mungkin kamu tidak suka sarapan, tapi kamu menggantinya dengan kopi. Selain itu, banyak orang menggunakan kopi sebagai cara mereka agar tetap terjaga sehabis bangun pagi. Nah, ini yang kadang kurang tepat. Ketika bangun di pagi hari, biasanya hormon kortisol dan adrenalin yang membantu kamu untuk sadar berada pada level yang tinggi. Orang yang sulit bangun atau masih merasa ngantuk ketika mereka bangun, biasanya karena jam bangun mereka tidak sesuai dengan chronotype. Jadi, waktu terbaik untuk minum kopi sebenarnya 90 menit setelah kamu bangun. Di saat itu, hormon kortisol kamu sudah mulai turun dan kafein dari kopi baru memberikan manfaat sesuai yang kamu harapkan. Namun tentu saja, waktu minum kopinya harus disesuaikan dengan chronotype kamu, karena setiap tipe punya waktu yang berbeda. Setiap orang punya jam biologis yang berbeda. Jika kamu memahami cara kerjanya, hal ini akan membantu meningkatkan kualitas hidup. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.